Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas saya. Oke, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang konsep pemberian makan pada anak. Semoga bermanfaat. Mari kita simak bersama. Dalam penyusunan menu makanan harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama adalah sasaran, kedua nilai gizi, 3 variasi dan keserasian masakan, 4 komposisi dan konsistensi makanan, 5 ketersediaan bahan makanan, dan yang terakhir adalah harga. Yang pertama sasaran. Harus diperhatikan siapa yang akan mengkonsumsi makanan tersebut, ya. Apakah anak bayi balita, anak sekolah, remaja, dewasa atau lansia, ya. Karena akan ada perbedaan setiap usia, ya, dimulai dari jenis makanannya, kemudian nilai gizinya, konsistensi dan komposisinya. Kemudian yang kedua, nilai gizi, di mana dalam pemilihan bahan makanan ini diutamakan yang memiliki nilai gizi tinggi, ya, disesuaikan juga dengan kebutuhan tubuh masing-masing. Nah, untuk bayi dan balita dan anak-anak, untuk kebutuhan protein hewaninya itu lebih tinggi dibandingkan orang dewasa. Kemudian yang ketiga, ya, kaitannya dengan variasi masakan dan keserasian warna. Di sini kaitannya dengan pemilihan keanekaragaman bahan makanan, ya, di mana lauk pauk itu yang bervariasi, ya, dan memiliki warna yang cerah, sehingga apa? Akan lebih menarik untuk dikonsumsi oleh anak-anak. Kemudian yang keempat, komposisi dan konsistensi makanan. Di sini disesuaikan dengan sasaran yang akan makan, ya. Untuk anak-anak, komposisi di dalam isi piringku yaitu 35% makanan pokok, kemudian 35% lauk pauk, dan 30%-nya sayur dan buah-buahan. Untuk konsistensi makanan untuk anak-anak ini sudah sama dengan orang dewasa, ya. Tidak terlalu matang dan tidak setengah matang juga, ya. Dan kemudian dalam pemotongan sayuran itu jangan terlalu kecil-kecil, ya. Oke, kemudian yang kelima, ketersediaan bahan makanan. Ingat, jangan menyusun menu makanan menggunakan bahan makanan yang langka atau sulit didapat, ya. Kemudian yang keenam, harga. Dalam penyusunan menu itu harus disesuaikan dengan anggaran kita, anggaran yang ada. Ingat bahwa menu yang seimbang itu tidak harus mahal, ya. Makanan yang sehat bergizi tidak selalunya mahal. Selanjutnya, syarat makanan untuk anak-anak, ya, khususnya untuk anak prasekolah, ya, anak usia dini. Yang pertama itu memenuhi kebutuhan energi dan semua zat gizi sesuai dengan umur. Yang kedua, susunan hidangan disesuaikan dengan pola menu seimbang. Yang ketiga, bahan makanan, ya, yang sudah tersedia, ya, bukan barang langka atau mahal. Ya, tadi sudah saya jelaskan. Kemudian yang keempat, disesuaikan dengan kebiasaan makan dan seleranya. Yang kelima, bentuk dan porsi makanan disesuaikan dengan daya terima anak, ya, karena setiap anak berbeda-beda. Kemudian yang keenam, memperhatikan kebersihan perorangan dan lingkungan, ya. Ada tips memberi makan pada anak, ya. Salah satunya, ya, yang pertama tipsnya adalah kita tetap memberikan susu, ya, karena anak masih tetap perlu susu 2-3 cangkir, ya, sehari, ya. Kenapa? Karena susu memberikan kalsium dan fosfor yang penting untuk menguatkan tulang dan gigi anak, karena anak ini masih dalam masa pertumbuhan. Kemudian yang kedua, menciptakan makanan yang diinginkan dengan cara melibatkan anak dalam memilih makanan dan merencanakan menu. Dengan cara apa? Anak kita ajak ke pasar, ya, untuk belanja sayur, dan kita sambil menerangkan mengenai
fungsi dari jenis makanan-makanan yang berbeda sehingga anak akan paham. Kemudian yang ketiga, menyiapkan makanan yang menarik. Ya, di samping aneka dan sajian makanan, penting juga menarik minat dan perhatian anak. Ya, bisa dengan cara memotong sayuran dalam bentuk yang menarik, ya, dibuat gambar-gambar, kemudian atur buah-buahan dalam bentuk yang menarik juga, ya, karena anak-anak akan lebih berselera untuk menikmatinya. Kemudian yang keempat, penting ini, jangan mencampur makanan ke dalam satu mangkok. Ya, misalkan jenis makanan yang berkuah ya dipisah di tempat yang berbeda, ya, tidak dicampur dengan nasi, ya. Kemudian yang kelima, menghindari anak makan yang berlebihan. Hindari makanan sebagai bentuk hadiah atau bujukan dan memberi makanan kecil yang sehat, ya. Ingat, kegemukan pada anak-anak itu merupakan masalah gizi, ya. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa anak yang kegemukan itu nantinya bisa mempunyai problem kesehatan, ya, untuk kemudian harinya. Nah, untuk mencegah anak kegemukan, ya, orang tua bisa membantu dengan membentuk kebiasaan makan makanan yang baik, ya, yang bergizi ketika masih kecil, ya. Kemudian yang kelima adalah memberi makanan kecil atau selingan yang sesuai usia. Makanan kecil di sini sama pentingnya dengan makanan pokok, ya, dalam memenuhi kebutuhan nutrisi anak selama sehari, ya. Untuk makanan kecil yang baik dan bergizi itu kita bisa buat sendiri seperti sop kacang merah, ya, kue, ya, kemudian buah-buahan segar, susu, kemudian roti, ya, singkong rebus, ubi rebus, pisang godok, ya, yang disukai oleh anak-anak. Tips orang tua dalam menerapkan pola makan sehat pada anak-anak. Yang pertama, kita harus memperkenalkan jenis makanan baru, terutama makanan yang sehat dan bergizi, ya. Kemudian yang kedua, terus melanjutkan makanan bervariasi meskipun ada satu jenis makanan tertentu yang ditolaknya. Bisa kita coba kembali dalam sajian yang berbeda, ya. Yang ketiga, libatkan anak selama proses penyiapan makanan. Ya, yang keempat, sajikan makanan sehat dalam penampilan yang menggugah selera anak. Kemudian yang kelima, tetapkan jadwal makan rutin, ya, bila perlu dihadiri oleh seluruh anggota keluarganya. Kemudian yang keenam, sediakan cemilan sehat di rumah, ya, dan batasi makanan yang berkalori tinggi serta rendah kandungan nutrisi. Yang ketujuh, pada anak usia dini di sini telah cukup mengerti arti kenyang, ya, di mana anak yang berhenti makan ketika sudah merasa kenyang itu cenderung justru akan kelebihan berat badannya itu kecil, ya. Kemudian yang kedelapan, anak itu sudah mampu mengontrol konsumsi makanan sendiri, ya, dalam arti lapar dan kenyang. Kemudian yang kesembilan, jika suatu saat anak itu menolak pada saat jadwalnya makan telah tiba, ya, cobalah untuk menerimanya dan sebisa mungkin jangan memaksa. Mungkin anak itu memang belum benar-benar lapar. Yang ke-10, tetap bersikap netral, ya, sehingga apa? Tidak menimbulkan masalah dalam pola makanannya dan tidak menjadikan jadwal makan itu sebagai arena perang antara ibu dan anak. Penyebab anak sulit makan. Yang pertama, anak ini makan snack berlebihan di antara jam makan. Akibatnya, tubuh masih berkecukupan dengan makanan yang berasal dari snack tersebut, ya. Sehingga anak itu tidak merasa lapar pada jamnya makan. Kemudian yang kedua, perkembangan ego anak, ya. Anak yang menolak makan itu merupakan manifestasi dari perkembangan sikap mandiri anak, ya. Yang ketiga,
Anak ingin mencoba kemampuan yang baru, ya, yang baru dimilikinya, ya. Contohnya apa? Ingin mencoba makan sendiri, tetapi orang tua melarangnya karena lama, kayak gitu ya. Kemudian yang keempat, menu tidak bervariasi dan bentuk makanannya tidak menarik, ya, sehingga anak merasa bosan. Yang kelima, anak sedang merasa tidak bahagia atau misalkan sedang sedih, merasa sedang tidak nyaman, ya, bisa karena mungkin anak sedang sakit, ya. Bentuk penolakan makan pada anak itu apa saja sih? Ya, yang pertama biasanya anak itu memuntahkan makanannya. Yang kedua, makan lama, berlama-lama, ya, dan memainkan makanan. Kemudian yang ketiga, sama sekali tidak mau makan atau gerakan tutup mulut. Yang keempat, menepis suapan dari orang tua atau menolak. Ya, itu. Kemudian selanjutnya pada saat anak sulit makan, di sini sebenarnya ada beberapa tindakan keliru, ya, yang dilakukan oleh orang tua. Ya, diantaranya yang pertama adalah mengalihkan perhatian anak dengan menonton TV. Itu salah, ya. Yang kedua, memberi janji. Tiga, mengancam, kemudian memaksa, kemudian menghukum kalau tidak mau makan. Kemudian yang keenam, membolehkan anak untuk memilih menu makanan yang diinginkannya. Ini juga sangat salah. Yang ketujuh, mengganti menu jika anak mengatakan bahwa dia tidak menyukai menu yang dihidangkan, ya. Nah, yang seharusnya, ya, tindakan yang sebaiknya dilakukan orang tua itu seperti apa sih? Ya, yang pertama, ya, menghubungkan makanan dengan kasih sayang. Saat anak merasa sedang sedih, cobalah untuk kita membuat perasaan anak ini lebih baik dulu, ya, dengan menunjukkan kasih sayang, ya. Kemudian mencoba mengerti, ya, kenapa kok si anak ini gak mau makan, kenapa sih sedih, kayak gitu. Kemudian yang kedua, tidak memberikan snack di antara jam makan. Yang ketiga, menghidangkan menu variasi dan mempercantik tampilan makanan. Yang keempat, berikan makanan secara bertahap, ya, sesuai jenis dan kandungan gizi, ya. Yang kelima, tidak memberikan jenis makanan yang terlalu banyak. Karena apa? Ya, sulit untuk dihabiskan oleh anak, ya, kalau terlalu banyak. Kemudian yang keenam, biarkan anak mencoba makanan yang diperkenalkannya. Kemudian yang ketujuh, memperhatikan makanan apa sih yang sebenarnya disukai anak ini, ya. Kemudian yang kedelapan, membiarkan anak untuk makan sendiri walaupun berceceran. Kemudian membiasakan makan bersama dengan keluarga karena anak di sini akan mencontoh apa yang akan dimakan orang tuanya. Ya. Yang ke-10, jangan memburu-buru anak agar cepat selesai makannya. Selanjutnya, jika anak menolak makanan, jangan bosan untuk mencoba. Ya. Kemudian yang ke-12, berikan waktu makan maksimal 30 menit. Ya, habis tidak habis, stop, berhenti. Supaya apa? Anak di sini nantinya akan merasa lapar dan kenyang, ya, sehingga tidak perlu kita memaksa, ya, untuk anak tetap mau makan. Terima kasih, saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.